Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Senang bertemu dengan Bapak Ibu di ibadah kita, ibadah online service dalam minggu ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita dengarkan warta info pekan gereja kita dalam minggu ini. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu, saudara yang terkasih yang baru pertama kali datang beribadah di gereja kita, Gereja GBI Solo Gracia. GBI Solo Gracia adalah rumah bagi kita bersama. Dan jangan lupa bahwa hari ini kita ada pelayanan perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus mempersiapkan untuk perjamuan kudus di rumah kita masing-masing. Saya Boy Jackson Panjaitan, saya ucapkan terima kasih dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, selamat hari Minggu, selamat datang dalam ibadah raya online service GBI Solo Gracia Padang. Seberapa banyak kita yang merasakan kebaikan Tuhan, mari lambaikan tangan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Haleluya. Kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan atas perkenanannya mau menyertai kehidupan kita sepanjang minggu ini. Sebelum kita beribadah, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh berkumpul pada pagi hari ini bersama-sama beribadah Tuhan melalui media online kami ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan atas setiap kami Bapa, memberkati setiap kami Tuhan yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Dengan perangkat media elektronik apapun, kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati sampai dengan selesainya ibadah ini Bapa. Biarlah urapan daripada roh-Mu Tuhan menyertai dan memenuhi setiap kami, ruangan, tempat dimanapun kami menyaksikan tayangan ini saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah. Haleluya. Amin. Kita satukan hati kita Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Kita mau menyembah Tuhan. Pagi hari ini kita bawa kehidupan kita. Kami mau bernyanyi bagimu Bapa. Kami mau bermazmur bagi nama-Mu. Nyanyian pujian dan pengagungan yang kami naikkan hanya kepada-Mu saja Tuhan. Mari kita angkat suara kita, katakan ya Tuhan, ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu.
sembah Dia. Haleluya Tuhan, mari sembah Dia, mari naikkan penyembahan-Mu, mari kita tinggikan Dia, Allah penolong. Haleluya, kami menyembah-Mu pagi ini Tuhan. Oh, di hadapan Bapa, kami naikkan penyembahan kami, syukur kami buat kebaikan, buat pertolongan, buat perlindungan, buat penyertaan yang sempurna dan rancangan-Mu yang penuh damai sejahtera. Menyertai kami, melindungi kami Tuhan. Ku naikkan syukurku hanya di hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Oh haleluya, syukur, syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami bawa kehidupan kami memuji-Mu Tuhan di pagi yang teduh ini. Kami mau menaikkan sembah kami, pengagungan kami hanya bagi Yesus saja. Haleluya. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan suci, suci, suci Tuhan Maha Kuasa. Di Kau
katakan suci, 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 Kau kudus tersungguh di depan tatamu, memberi mahkotanya segenap malaikat sujud menyembahmu. Tuhan yang ada selama-lamanya, segala pujian, segala pujian. Senam nafas muliakan surga bumi, surga bumi dan berseru. Satu Tuhan dan segala pujian, segala pujian. Senam nafas muliakan surga bumi kan berseru. Kuduslah Tuhan namamu, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan namamu, kuduslah Tuhan namamu. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus. Kudus namamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau bertahta atas pujian kami, Kau bertahta atas penyembahan kami, dan Kau bertahta atas ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan bergirang lebih lagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita tetap bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan kita sebab Dialah andalan dalam kehidupan kita. Kaulah perisaiku Tuhan, pertolongan dan gunung batuku, hanya padamu kami berlindung. Sama-sama katakan Tuhan. Tuhan adalah perisaiku, pertolongan gunung batuku, padamu ku berlindung. Tuhan Kau andalan hidupku, tanduk keselamatan bagiku, ku percaya
lambaikan tanganmu. Oh haleluya, haleluya, ku bermazmur bagimu. Oh haleluya, oh haleluya, haleluya, ku bersorak dalam kemenangan, sebab perbuatanmu besar. Tuhan andalan hidupku selama-lamanya. Tuhan andalan hidupku, Tuhan andalan hidupku, Tuhan andalan hidupku. Haleluya, Tuhan andalan hidupku selama-lamanya. Oh, haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan yang terkasih. Kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satukan hati kita berdoa. Tiada henti-hentinya kami mengucapkan puji dan syukur kepadamu ya Bapa atas kasih dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Di tengah-tengah kondisi yang pada saat-saat hari ini kami percayai bahwa akan semakin baik dan Tuhan semakin nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan menyertai, menudungi, menjaga dan menaungi kami baik dalam setiap langkah kami maupun di setiap rencana-rencana kami. Engkau hadir ya Bapa. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan hati Tuhan. Biarlah kami menjadi pribadi yang berkenan di hati-Mu ya Bapa. Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi. Biarlah jemaat-Mu ya Bapa boleh memberikan persembahan hari ini dengan ketulusan hati dan dengan kerendahan hati kami ya Bapa. Berkatilah sumber keuangan kami, baik dari setiap usaha, pekerjaan, atau apapun yang dikerjakan oleh tangan kami. Kiranya Tuhan berkati dan urapi dan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami dan juga menjadi berkat buat banyak orang ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita berikan persembahan kita dengan penuh sukacita, sebab Tuhan melebihi apapun yang kita punya. Dialah permata dalam hidup kita. Haleluya. Hanya Kaulah Tuhan, harta abadi. Kau Yesus, permataku. Kita angkat pujian ini, katakan Tuhan. Tuhanku Yesus termulia. Tuhanku Yesus yang tercinta. Tiada Allah yang seperti-Mu. Engkau bintang di atas segala bintang. Segenap hati Kau ku puja. Segenap hati Kau ku sembah. Jiwaku suka memuji-Mu. Engkau besar, maha agung dan perkasa. Indah pelangi, tak seindah diri-Mu. Terang mentari, tak seterang cahaya-Mu. Kilau dunia, luruh di hadapan-Mu. Hanya Kau Yesus, harta abadi. Sungguh Kau Yesus, permataku. Hanya Kau Yesus, harta abadi. Nama-Mu yang kami puja Tuhan. Haleluya. Segenap hati Kau ku puja. Segenap hati Kau
siapkan hati kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami selalu menanti-nantikan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang kami puji, Engkau yang kami sanjung, sebab setiamu besar, adil dan benar. Kami puji dan kami sembah Engkau. Oh haleluya. Kita angkat pujian ini sama-sama, katakan, ya Tuhan, ku angkat hatiku, kepadamu aku percaya. Ya Tuhan, ku angkat jiwaku kepadamu, kepadamu ku berserah. Kita akan menjadi sekali katakan, ya Tuhan, ku angkat hatiku. Ya Tuhan, ku angkat hatiku, kepadamu aku percaya. Ya Tuhan, ku angkat jiwaku, kepadamu ku berserah. Ku nanti-nantikan Engkau, nantikan Engkau seumur hidupku. Ku puji, ku sanjung, ku sembah, sebab setiamu besar, adil dan benar. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku nantikan Engkau seumur hidupku. Ku puji, ku sanjung, ku sembah, sebab setiamu besar, adil dan benar. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami nantikan Engkau Tuhan seumur hidup kami, sebab setiamu besar dalamku. Kita siapkan hati kita akan pujian ini, katakan, ya Tuhan. Ya Tuhan, ku angkat hatiku, kepadamu aku percaya. Ya Tuhan, ku angkat jiwaku, kepadamu ku berserah. Angkat tanganmu, katakan, ku nanti-nantikan Engkau seumur hidupku. Ku puji, ku sanjung, ku sembah, sebab setiamu besar, adil dan benar. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku nanti-nantikan Engkau seumur hidupku. Ku puji, ku sanjung, ku sembah, sebab setiamu besar, adil dan benar. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau. Ku puji dan ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom, puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah raya Minggu online GBI Jemaat Sola Gracia. Dan dimanapun saudara berada, baik yang ada di rumah, yang ada di tempat-tempat lain, bahkan jika ada saudara yang sedang berbaring karena sakit atau berhalangan untuk berkumpul bersama dengan beberapa keluarga,
Tuhan memberkati kita semua. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita percaya Tuhan tetap menyertai kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur bahwa hanya kepada Tuhanlah hidup kami persembahkan, kami serahkan. Berkuasalah atas kami tiap-tiap hari melalui firman-Mu. Urapilah hamba-Mu dalam penuturan firman-Mu, sehingga kehendak Allah tercapai, maksud Allah tercapai, dan harapan-harapan kami di dalam Tuhan terkabul. Kuduskan kami Tuhan sementara mendengar firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, pernahkah saudara melihat bahwa ada orang-orang di dalam hidup ini, di dalam dunia ini yang kita nilai, kita cap, kita beri satu pendapat bahwa ini orang-orang sangat gila. Sangat gila dalam arti sangat menikmati apa yang dia kerjakan. Ada pendaki-pendaki tebing, ada orang-orang yang memasang jaringan kabel transmisi yang sangat luar biasa melintasi hutan. Ada orang yang mengerjakan mega proyek yang sampai mempertaruhkan nyawa. Saudara, proyek-proyek yang besar sekarang di Papua itu, saudara bisa melihat bagaimana orang di dalam terowongan berjam-jam. Semua orang-orang itu adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang terbang dengan para layang, orang-orang yang mempertaruhkan nyawanya begitu rupa, dan kita melihat mereka seperti enjoy saja, seperti tidak ada masalah, tidak ada ketakutan, tidak ada kengerian sama sekali. Justru mereka menikmati semua yang mereka kerjakan. Saudara kekasih, barangkali kita berpikir ini orang-orang gila yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mati. Saudara, sesungguhnya kita melihat bahwa itulah sebenarnya kehidupan itu. Semestinya orang-orang harus menikmati hidupnya seperti itu. Persoalannya adalah apakah orang telah menemukan passionnya? Apakah orang telah menemukan sesuatu yang dicarinya di dalam hidup ini? Dan kalau orang berani untuk perkara-perkara yang fana, tentang hal-hal yang dikerjakannya sedemikian rupa, bukankah jauh lebih hebat kalau kita berani mempertaruhkan segala sesuatu dan menikmati hidup yang kita letakkan di dalam tangan Tuhan? Karena Tuhan yang maha tahu, maha sanggup, maha bisa adalah menjamin seluruh kehidupan kita. Hari ini dalam khotbah Harta yang Terpendam, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Matius pasalnya yang ke-13 ayat 44 sampai dengan ayat 46. Mari kita baca bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Mari kita baca bersama-sama. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, itulah orang-orang yang sudah menemukan sesuatu yang amat berharga. Orang-orang yang menemukan sesuatu yang sangat berharga, yang untuk ditemukan ini dia harus mengorbankan semuanya, mempertaruhkan semuanya, melepas semuanya, menjual semuanya. Itu sebabnya orang itu begitu pergi dan melihat ladang, di ladang itu ada harta terpendam, dia tanamkan lagi. Dia diam-diam, dia hubungi, dia cari informasi siapa yang punya tanah ini. Lalu dia berikhtiar membeli tanah ini berapapun harganya. Lalu dia pulang menjual seluruh harta miliknya. Alkitab mencatat dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Karena dia tahu bahwa itu harta yang terpendam betapa mahalnya. Ladang itu harus dibelinya, dan kita belum tahu, dia juga belum tahu seandainya setelah segala sesuatunya dijualnya itu semua cukup atau tidak. Tapi ada upaya untuk membeli dan harus dimulai dengan upaya menjual. Dan juga dikatakan yang seorang lagi juga adalah seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga itu, dia pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Saudara, ini perihal kerajaan surga yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus.
Kata kerajaan surga hanya kita temukan di dalam kitab Matius dan kita tidak temukan dalam kitab Injil lain. Dalam kitab Injil lain, kata kerajaan surga diparalelkan, disamakan, disejajarkan dengan ucapan yang mengatakan kerajaan Allah. Dan di dalam kitab Matius 33 kali dikatakan kerajaan surga, kerajaan surga. Jadi kalau kita mengacu kepada kitab Matius saja, kita bisa melihat hal kerajaan Allah dimaksudkan Tuhan Yesus, perihal tentang satu kerajaan di mana Yesus menjadi kepalanya, Yesus menjadi kepala kerajaannya, dan itu berlaku pada masa itu, pada masa sekarang. Ketika Tuhan Yesus berkata, ketika kamu melihat yang sakit disembuhkan, tuli mendengar, bisu berbicara, yang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, ketahuilah bahwa kerajaan Allah telah datang di tengah-tengah kamu. Kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Dan dia mengajarkan pada murid-muridnya doa dengan dimulai doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Jadi di satu sisi dalam penulisan Injil Matius hendak mengatakan bahwa ada kerajaan yang hari ini di mana Kristus sebagai rajanya, tapi ada kerajaan yang dinanti-nantikan, kerajaan surga yang akan datang dan Yesus juga adalah rajanya. Jadi saudara, perihal tentang kerajaan Allah, perihal tentang kerajaan surga diumpamakan oleh Tuhan Yesus seperti orang-orang yang menemukan ladang di mana di dalam ladang itu ada harta yang terpendam yang luar biasa hebatnya, sehingga dia tergugah dan berikhtiar harus menjual semua harta miliknya untuk bisa sanggup membeli ladang itu. Dan dia dengan membeli ladang itu, dia mendapatkan harta itu. Dia tidak hanya membeli harta terpendam itu, tapi membeli ladang itu, sebab dengan membeli ladang itu, harta terpendam yang ada di ladang itu menjadi milik kepunyaannya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, jadi apa beda kerajaan Allah dengan kerajaan surga? Saya sudah nyatakan tadi bahwa kerajaan Allah berbicara tentang pekerjaan Allah, keadaan hal-hal yang terjadi pada masa Tuhan Yesus, pada masa sekarang. Kerajaan surga berbicara tentang masa yang lalu dan kerajaan yang akan datang. Dan kita percaya bahwa itu adalah tentang pengharapan, tentang hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, Rasul Paulus menyebutkan kerajaan Allah berulang-ulang. Kepada jemaat di Roma dia berkata, dan kalau kita bisa melihat kitab Roma, saudara, dikatakan di situ bahwa hal kerajaan surga itu bukan soal makanan dan bukan soal minuman, saudara. Tapi dikatakan di situ hal kerajaan surga adalah soal kebenaran, soal damai sejahtera, soal sukacita oleh Roh Kudus. Kepada jemaat di Galatia dia sebutkan bahwa hal-hal yang bertalian dengan kerajaan surga dari buah-buah Roh Kudus, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebaikan, ada kesabaran, ada kelemah lembutan, ada kemurahan hati. Saudara, 9 buah Roh Kudus adalah bukti karakteristik dari warga-warga kerajaan surga. Itu sebab tidak mungkin, saudara, dirasakan bersama-sama dengan perkara-perkara duniawi. Artinya perkara-perkara kerajaan surga yang adalah sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan yang tidak ada talian dengan masalah makan dan minum, perkara-perkara duniawi tidak mungkin dirasakan bersama-sama. Karena itu hal kerajaan surga adalah hal kerajaan surga melulu tentang kerajaan surga dan perkara-perkara rohani dan surgawi. Saudara kekasih, kita perhatikan dari ayat ini ada 2 kata kunci yang menunjukkan mereka atau membawa mereka kepada perubahan. Kita lihat di situ adalah kata ditemukan. Mereka menemukan, ketika mereka sudah menemukan, terjadilah perubahan, saudara. Orang yang belum menemukan rahasia kenikmatan dan keindahan persekutuan dengan Kristus, mustahil bisa meninggalkan segala sesuatu. Orang ini juga kalau tidak bertemu dengan ladang yang di dalamnya ada harta terpendam, dia tidak akan menjual seluruh harta miliknya. Orang ini juga kalau orang pedagang itu tidak menemukan mutiara yang berharga, dia tidak akan pulang dan menjual seluruh harta miliknya. Tetapi saudara, apa yang dikatakan Alkitab dalam perumpamaan itu, karena ditemukannya harta yang terpendam itu di dalam ladang itu, dia diam-diam. Dia sukacita, dia bergembira sekali, dia pendamkan. Saudara, dia takut kedahuluan, lalu dia cepat-cepat menjual. Jadi setelah ada 2 kata ditemukan, baik harta terpendam, ditemukan baik mutiara yang berharga, sama-sama mereka pulang dan mereka berikhtiar. Jadi setelah ditemukan ada 2 kata lagi, yaitu mereka menjual dan berikhtiar membeli. Nah saudara kekasih dalam nama Tuhan, orang itu harus menjual. Jadi mereka tidak bisa membeli kalau mereka tidak menjual.
Jadi kata menjual di sini berbeda dengan kisah-kisah di tempat lain. Saudara pernah dengar kisah Lukas pasal 15 tentang anak yang hilang. Anak itu menjual harta miliknya. Jadi kebalikannya saudara, kalau pedagang ini menjual seluruh hartanya yang paling mahal untuk bisa membeli mutiara yang berharga. Kalau petani ini, orang yang berladang ini, menjual seluruh harta miliknya yang ada untuk bisa beli ladang di mana ada harta terpendam yang mahal harganya, supaya bisa dimilikinya. Justru kebalikannya saudara, anak yang hilang menjual seluruh harta warisannya dan dia mulai hidup berfoya-foya dan hidup dengan segala kebebasan dengan pola hidup kota dan jatuh ke dalam berbagai-bagai dosa. Nah saudara kekasih, tetapi sama-sama menjual. Yang satu menjual yang berharga bagi dirinya untuk mendapatkan yang lebih berharga. Yang satu menjual yang berharga dari warisan bapaknya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih hina dan menjadikannya miskin selama-lamanya. Jadi saudara, peristiwa jual menjual ini adalah disebutkan beberapa kali dalam Alkitab. Saudara, penting sekali dalam pembicaraan Tuhan Yesus tentang jual menjual ini saudara. Saudara pernah dengar ada seorang muda yang kaya berlari-lari datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat supaya aku bisa masuk ke dalam kerajaan surga?" Tapi apa dikatakan di situ saudara? Satu hal yang penting, pulanglah, juallah hartamu, dermakanlah itu buat orang-orang miskin. Setelah itu datanglah, ikutlah aku. Kalau kita bisa melihat juga di dalam Lukas pasal 12 perihal kekhawatiran hidup, Tuhan berkata, janganlah khawatir kamu akan hidupmu. Di situ juga dalam ayat 32 sampai 33 Yesus perintahkan, juallah hartamu dan berilah sedekah. Karena di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Jadi kenapa penting jual menjual? Termasuk di sini kenapa orang ini perlu menjual. Dengar baik-baik saudara. Saya mau katakan kepada kita, menjual adalah peristiwa hukum saudara. Terjadinya transaksi jual beli adalah sebuah peristiwa hukum. Sama dengan kelahiran, kematian, itu adalah peristiwa hukum. Tapi jual menjual juga adalah peristiwa hukum. Dengan menjual sesuatu, kita memutuskan hubungan kita dengan objek yang kita jual. Dan sekaligus melepaskan hak kita juga kait-mengait dan tali-temali dengan objek yang kita jual. Kalau saya punya sebuah gitar, itu milik saya. Tapi begitu saya jual, lepaslah hak saya dari gitar itu. Lepaslah kekaitan saya, milik saya daripada gitar itu. Jadi ketika kita menjual sesuatu, lepaslah hak kita. Terjadi peristiwa hukum di situ. Dan Allah adalah Allah yang menghargai hukum. Saudara dengar baik-baik. Jadi ketika orang ini menjual harta miliknya, lepaslah dirinya dari harta miliknya itu. Dia tidak lagi terikat dengan harta miliknya. Dia tidak terikat lagi dengan milik kepunyaannya yang lama, milik kepunyaannya semula. Seberapapun hebatnya harta miliknya dulu, tidak bisa dibandingkan saudara dengan harta terpendam yang ada di ladang itu. Seberapa hebat pun harta miliknya dahulu oleh pedagang itu, tidak ada apa-apanya bila dijual dan dia lepas, tidak kait-mengait lagi dengan hartanya yang lama, dan dia mendapatkan mutiara yang berharga itu. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, itu yang dikerjakan oleh nelayan-nelayan di Galilea. Itu yang dikerjakan oleh orang-orang yang sederhana, orang-orang yang tidak ada diperhitungkan dari hidupnya selama hayatnya saudara. Tetapi dipanggil Tuhan, dan ketika dipanggil Tuhan berkata, marilah ikutlah aku akan jadikan kamu bukan lagi penjala ikan, tapi penjala manusia. Dan penjala-penjala itu meninggalkan jalannya, meninggalkan perahunya. Di situ ada disebut Yohanes, ada Yakobus, dan Yakobus anak-anak Zebedeus termasuk orang yang kaya pada zaman itu karena mereka punya perahu sendiri. Tapi mereka meninggalkan. Saudara dengar baik-baik, sebab kita tidak bisa pergi ke sorga dengan perbekalan duniawi. Catat baik-baik, kita tidak mungkin berangkat ke surga dengan perbekalan duniawi. Jangan sampai kita tertipu. Ada banyak orang berusaha mengejar dunia ini, tapi berharap masuk ke surga. Berusaha mengejar popularitas dunia ini, kemegahan dunia ini, mencari pengakuan dunia, bangga dengan pengakuan dunia, sambil berharap masuk surga. Saudara dengar baik-baik, Alkitab mencatat kita harus berseteru dengan dunia, supaya kita bisa bersahabat dengan Tuhan. Kita harus berseberangan dengan dunia supaya kita bisa seiring sejalan dengan Tuhan.
Kalau kita seiring sejalan dengan dunia, dengar baik-baik, kita sedang berseberangan dengan Tuhan. Sebab hanya orang yang berseberangan dengan dunia lah yang sesungguhnya sedang berjalan seiring, sejalan, searah, setujuan dengan Tuhan. Jika tidak, saudara, kita sedang berlawanan dengan Tuhan dan menolak kasih karunia Allah. Itu sebabnya banyak sekali orang berhasil mengerjakan ini, mengerjakan itu, tapi tidak bahagia. Berhasil mendapat ini, memperoleh itu, tapi tidak bahagia. Ada banyak orang mencapai puncak-puncak pencapaiannya tapi sakit-sakitan. Ada banyak orang mencapai puncak-puncak suksesnya tapi juga mengalami depresi, rumah tangga yang hancur, anak yang berontak, dan banyak hal-hal lain. Dengar baik-baik, bukan itu tujuan Allah bagi kita. Tujuan Allah bagi kita menjadikan hidup kita penuh dengan kelimpahan, rahmat dan anugerah, damai sejahtera, bahkan di muka bumi sampai ke surga. Jadi dengar baik-baik, ini yang paling penting bagi kita. Apakah harta terpendam itu? Kristus Yesus satu-satunya, saudara. Apakah mutiara yang berharga itu? Kristus Yesus satu-satunya. Itu sebabnya dikatakan di Alkitab tadi dalam perumpamaan Tuhan Yesus, orang itu tidak pergi menjual sesuatu lalu membeli harta, tidak, membeli ladang. Di dalam Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa ialah maut, tapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Menemukan Yesus mendapatkan pengampunan dosa. Menemukan Yesus mendapatkan hidup yang kekal. Karena tidak ada hidup kekal di luar Kristus. Jadi jangan mencari hidup kekal, carilah Yesus. Jangan menerima hidup kekal, terimalah Yesus. Jangan menghabiskan segala sesuatu untuk membeli hidup kekal, tapi dapatkanlah Yesus. Sebab dengan mendapat Yesus, menerima Yesus, mentaati Yesus, kita menerima segala sesuatu. Sebab di dalam Dialah terkumpul segala sesuatu. Di dalam Dialah terkandung segala sesuatu. Baik sebelum kita ada dan sejak dunia diciptakan, belum diciptakan, dari masa ke masa yang tidak pernah berubah, Yesus dan hanya Tuhan Yesus Kristus saja. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita bisa melihat bagaimana penjala-penjala murid-murid Tuhan itu dijadikan penjala manusia. Mereka melepaskan perahunya, melepaskan jalannya, meninggalkan kenyamanan. Yesus mengajarkan begini dalam kitab Matius pasal 8 ayat 20, serigala punya lobang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ada banyak orang-orang yang merasa sudah berkorban habis-habisan untuk Yesus. Ada orang-orang yang berkata, aku sudah meninggalkan pekerjaanku. Sekali waktu murid Tuhan juga berkata begitu. Petrus berkata sebagai soko guru, sebagai yang utama, yang senior dari murid-murid. Tuhan Yesus berkata begini, guru, kami sudah meninggalkan semuanya. Kami sudah meninggalkan anak istri, meninggalkan pekerjaan, bahkan cara hidup lama kami. Apa upah kami? Tuhan berkata nanti pada masa new creatio, pada penciptaan kembali, recreatio, pada penciptaan ulang, pada masa penciptaan kembali, kamu akan menerima upahmu. Bahkan sebenarnya dalam dunia ini kamu mendapat sahabat, mendapat keluarga, ayah dan ibu, ladang, dan nanti dalam hidup yang baru kamu mendapat hidup yang kekal. Allah tidak berdusta, Yesus tidak berdusta dalam hal itu. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, yang lain boleh nyaman, aku tidak. Yesus meninggalkan surga. Dia meninggalkan hak, dia meninggalkan status, kerajaannya ditinggalkannya, datang ke dalam dunia menjadi budak, menjadi hamba. Saudara, ini yang harus diteladani, sehingga jangan kita berpikir bahwa kita sudah berkorban habis-habisan. Saya terus terang, saya belum berkorban. Betul, saya meninggalkan pekerjaan saya dari sekuler di perusahaan, gak ada apa-apanya. Untung Tuhan panggil saya. Saya belum berkorban, saya masih sempat, saya pikir saya belum habis-habisan. Ada orang berkata, oh kita sudah habis-habisan untuk Tuhan, kita sudah all out untuk Tuhan. Haleluya jika ada yang sudah all out. Tapi saya khawatir seberapa all out sih orang bagi Tuhan. Sudahkah seperti Tuhan yang berkata tidak ada sarang bagi burung, ada liang bagi serigala, tapi bagi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara bisa melihat bagaimana penderitaan para tokoh-tokoh Alkitab, bagaimana Daniel dimasukkan ke gua singa. Kita belum masuk gua singa. Bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego dilemparkan ke dalam dapur api yang menyala 7 kali dipanaskan dari panas yang lazimnya.
Kita belum dilemparkan ke dalam dapur api. Kita masih banyak santai, masih bisa kita nonton TV, masih bisa main game, masih bisa diskusi, masih bisa tamasya, masih bisa menikmati rekreasi, masih punya waktu family time dan quality time buat orang-orang yang kita cintai. Saudara, luar biasa, dan itu berkat Tuhan. Tetapi orang-orang yang telah meninggalkan segala sesuatu dan murid-murid ini menjadi mati martir, kehilangan hak-haknya. Bahkan dikatakan ketika orang itu dipanggil, dia berkata, biarkan aku menguburkan ayahku dan ibuku. Yesus berkata, mari ikut aku, biarkan orang mati mengubur orang mati. Jadi kalau kita tidak menemukan keindahan persekutuan dengan Tuhan, tidak menemukan indahnya, luar biasanya berkat dalam persekutuan dan pengenalan akan Tuhan, kita tidak mungkin meninggalkan segala-galanya. Saudara, saya berpikir, kadang-kala saya berpikir saya sudah meninggalkan semua. Oh, belum, ternyata tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya dibanding korban Kristus bagi kita. Sampai murid-murid pun tidak punya hak untuk berkabung ketika keluarganya meninggal. Cinta atas hidup kita sendiri harus kita tinggalkan, kita harus buang. Jadi Yesus Kristus sudah melepas segala sesuatu, melepaskan surga datang ke dalam dunia. Saudara, itu harusnya kita imbangi. Sudahkah kita menjual segala harta milik kita? Sekali lagi saya ingatkan bahwa menjual adalah peristiwa hukum. Menjual berarti melepaskan kita dari keterikatan. Melepaskan kita dari keterikatan kita terhadap dunia ini. Juallah seluruh harta dunia kita. Lepaskanlah dirimu dari semua itu. Putuskanlah hak tali temali kait mengait dengan semua itu. Dan jika itu terjadi, barulah kita bisa membeli harta terpendam itu. Saudara, lihat bagaimana mahalnya harta terpendam itu. Sampai dia harus jual seluruhnya. Coba bayangkan saudara, kalau dia harus menjual semua. Sudah jual ladang? Sudah, masih kurang. Sudah jual kebun? Sudah, berapa harganya? Masih kurang. Sudah jual rumah? Sudah, masih kurang. Sudah jual semua yang lain-lain, tabungan-tabungan sudah diambil, sudah ditarik uang deposito, sudah, ini semua. Oh, masih kurang. Pakaian semua buka. Dengan telanjang aku datang dan dengan telanjang aku pergi. Baru kita layak menghadap Tuhan. Baru seimbang saudara harta yang berharga itu. Sebab dengar baik-baik, setelah mereka menjual, mereka membeli. Dan membeli juga adalah peristiwa hukum. Membeli juga adalah sebuah peristiwa hukum. Dengan membeli kita terikat kembali dengan yang kita beli. Dengar itu baik-baik, dengar baik-baik saudara. Jadi ketika dia membeli itu, dia telah menemukannya. Saya percaya adalah mustahil bahwa warga kerajaan surga dapat hidup dengan pola kehidupan masyarakat dunia. Karena itu saudara, kita harus tinggalkan pola hidup masyarakat dunia. Kita lepaskan pola hidup masyarakat dunia. Seringkali kita berpikir tidak apa-apa, masalah sepele, ya hal-hal kecil, tipu menipu sedikit tidak masalah, kurang-kurang sedikit tidak masalah. Larinya neraca, kata kitab Amsal, adalah kekejian bagi Tuhan. Tapi kita tidak apa-apa, markup sedikit tidak apa-apa. Dengar baik-baik, Tuhan tidak bermain-main dengan hidup kita. Itu sebabnya kita juga tidak bermain-main dengan Tuhan. Kita harus menjual semuanya, dan itu pun sebenarnya tidak memadai harganya. Saya katakan tadi, setelah dijual semua, dijual, tapi ternyata juga tetap tidak memadai. Pertukaran yang kita lakukan dengan Yesus Kristus anak Allah tidaklah sebanding. Kita tidaklah benar-benar telah berkorban baginya kecuali hanya sebongkah kecil dan remah-remah kecil saja. Tapi dengar baik-baik, remah-remah kecil itu juga diperhitungkan Tuhan. Sebab Tuhan tahu betapa lemahnya kita. Tuhan mengerti betapa kita ini manusia yang kata kitab Yesaya hanya seperti air dalam timba, setitik air dalam timba, dan secercah debu di dalam dancing atau dalam neraca. Saudaraku, saya tidak sedang memaklumkan bahwa Tuhan mengizinkan kita hidup tidak sempurna. Saya tidak mengatakan bahwa Tuhan bermurah hati mengizinkan kita hidup berkubang di dalam dosa, tidak. Allah juga adalah Allah, figur Bapa yang ilahi, yang menuntut supaya kita hidup dalam keilahian yang disediakannya di dalam Yesus bagi kita. Sehingga sesungguhnya dalam persekutuan kita dengan Tuhan, kita diberi kesanggupan untuk menjadi serupa dengan Kristus tiap-tiap hari. Menjadi serupa dengan Kristus tiap-tiap hari. Menjadi serupa dengan Kristus anaknya tiap-tiap hari. Mari kita lewati semua kematian ini tiap-tiap hari dengan melepaskan kita dari apa yang telah kita jual pada dunia ini, dan jangan pernah membelinya lagi, karena segala sesuatunya telah ditukarkan
dengan harta terpendam yang ada di dalam Yesus Kristus dan mutiara yang berharga yang adalah Yesus Kristus itu sendiri. Jadi janganlah sibuk mempersoalkan keberadaan kita. Jangan sibuk dengan perkara-perkara penderitaan kita. Kan ada banyak orang ini nih, dalam zaman-zaman sekarang ini ada banyak sekali orang menceritakan penderitaannya, share tentang penderitaannya, curhat tentang penderitaannya. Yang lain menderita tentang penderitaannya, bercerita seolah-olah yang lain masih lampu hijau, dia udah lampu merah. Dia bilang, oh penderitaan saya lebih berat. Orang mulai cerita-cerita dan mulai tanding-tandingan penderitaan, bahwa sakit yang satu yang lain juga sakit saya lebih parah. Dan orang mulai memasuki peringkat-peringkat tertinggi dalam persoalan hidupnya. Dengar baik-baik, kita jauhkan diri kita dari hal itu. Apakah persoalan penderitaan, baik ekonomi, baik waktu, uang, seakan-akan kitalah orang yang paling sudah habis-habisan, all out dengan Tuhan, dan kita berhak mendapat banyak berkat. Saudara dengar baik-baik, Tuhan tahu menentukan berkat-berkatnya kepada siapa, dan Tuhan tahu membalaskan berkat-berkatnya kepada siapa. Tetapi dia ada Bapa Gembala kita yang tidak mungkin mentelantarkan kita. Alkitab mencatat, janganlah kau menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, sebab demikianlah firman Allah, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau dan sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Haleluya. Jadi kita perlu menjual, sekali lagi perlu menjual, sekali lagi perlu menjual. Karena menjual berarti melepaskan diri kita dari semua harta duniawi, melepaskan kita dari hak-hak hukum dan tali temali kait mengait, sehingga dia pun tidak berhak lagi atas kita karena kita telah lepas dari dia. Yang terakhir, hanya orang-orang yang telah melepas segala sesuatulah yang menjual semuanya, yang layak mendapatkan satu hal, yaitu Yesus Kristus yang sesungguhnya. Apa yang dimaksud dengan Yesus Kristus yang sesungguhnya? Saya mau katakan bahwa ada orang menganggap bahwa dia telah menemukan Yesus. Yesus yang berbeda dengan yang semestinya. Yesus yang dalam konsep pemahamannya sendiri. Yesus yang seperti kreditur, Yesus yang seperti dokter penyembuh, Yesus yang seperti pengawal, penjaga. Jadi Yesus yang dia maksud adalah Yesus yang sesuai dengan konsepnya. Dia mempunyai Allah dalam konsep dan pengertiannya sendiri, sehingga Allah yang dalam konsep-konsepnya itu tunduk kepada dia, lalu dia memahaminya seperti itu, dipatahkan dan dijauhkan dari kita. Kitalah yang harus tunduk kepada Tuhan. Jadi kita harus sungguh-sungguh melepas semuanya, sehingga kita betul-betul mendapat satu perkara. Setelah kita jual dan lepas segala sesuatu, kita lepas. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang tidak bisa melepaskan dirinya dari segala sesuatu hak miliknya, dia tidak layak bagiku. Paulus menasihati jemaat di Korintus. Dia berkata begini, pendek kata, dunia yang kita kenal sekarang ini tidak akan kita kenal lagi. Akan ada perubahan bahwa dunia yang sekarang, jadi sia-sialah kita berharap kepada dunia yang sekarang ini. Sebab sesungguhnya dunia yang diperuntukkan bagi kita bukan dunia yang sekarang ini. Haleluya. Mari kita percaya kepada Tuhan. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan sampai saudara kita sibuk dengan segala perkara dunia, mencari ini dan itu, merebut reputasi, mempopulerkan diri, membuat pengakuan, meminta pengakuan, mencari hormat di mana-mana. Dengar baik-baik. Mari diri kita serendah mungkin, dan apa yang ada pada kita, rasa tidak ada artinya. Apapun yang kita temukan, rasa tidak ada harganya. Kalaupun saudara telah meninggalkan segala sesuatu, tidak sebanding saudara dengan apa yang telah diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan satu pujian bersama-sama. Kita siapkan hati kita bersama-sama untuk menerima perjamuan kudus, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus yang menebus dosa kita. Haleluya. Saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan. Dan hari ini kita akan masuk perjamuan suci. Kita akan menerima roti dan anggur sebagai lambang dari tubuh dan darah Kristus yang telah Dia berikan kepada kita, yang memungkinkan kita, melayakkan kita jadi anak-anaknya, diperdamaikan di dalam Dia kepada Bapa. Sebab di dalam Yesuslah Bapa mendamaikan seluruh dunia kepada dirinya, supaya kembali kepada posisi sedia kala sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Angkat pujian ini sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya pada
bagi keluarga-keluarga yang di rumah yang sudah membagikan roti dan anggur. Saya minta kepala keluarga atau anak-anak sulung boleh membagikan roti dan anggur. Sekarang peganglah roti di tangan kananmu dan anggur di tangan kirimu. Saudara merenungkan kebaikan Tuhan sementara musik terus mengalun. Haleluya. Haleluya. Dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti dengan iman dan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saudara, sekarang pindahkanlah cawan anggur ke tangan kanan dan angkatlah tinggi. Imanilah bahwa darah Kristus telah membasuh kita dari dosa-dosa kita. Haleluya. Dengarlah firman Tuhan, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman disertai syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya, ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya, ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak, hingga harinya kelak, hingga harinya kelak. Terima kasih ya Tuhan Allah Raja kekekalan, pencipta langit bumi, menebus kami, yang menjadikan kami anak-anak, yang membenarkan kami oleh darah Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu yang telah Kau berikan setelah Kau memilih dan menetapkan kami menjadi anak-anak-Mu, pembenaran yang sempurna di dalam korban Kristus bagi kami. Setelah kami menerima firman, tiap-tiap perkataan Tuhan yang meneguhkan hati kami, setelah kami percaya bahwa tidak ada satu pun yang memberi kami keselamatan kecuali Yesus Kristus Tuhan kami. Layakkan kami hidup hanya untuk Tuhan saja. Layakkan kami memberikan hormat hanya untuk Tuhan saja. Tiap-tiap anak-anak-Mu Tuhan Kau berkati dimanapun berada sekarang. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang menderita penyakit begitu lama bahkan menahun, sekarang terimalah kesembuhan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan oleh bilur-bilur dan oleh kuasa firman yang dipercayai. Di dalam Kristus kami menerima segala berkat kesembuhan kami, kelepasan, pertolongan, penghiburan, pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa yang baik.
Hiburkanlah yang susah, kuatkanlah yang lemah. Kembalikanlah mereka yang ragu-ragu. Ampunilah setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa yang baik. Negara ini, bangsa ini, kondisi semua kehidupan hari-hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Allah yang berkuasa meneduhkan segala sesuatu, sehingga di dalam Engkau kami menemukan hidup kami yang sesungguhnya. Kami tidak ragu, kami percaya Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, 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 amin. Sidang jemaat Tuhan, mari arahkan hatimu, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus hari ini kekal sampai selama-lamanya. Kita yang percaya berkata dengan iman, amin. Bapa, terima kasih. Amin, haleluya. Saudara, ibadah kita sudah selesai. Saudara silahkan duduk kembali, saling berjabat tangan dan berbagi kasih. Jangan lupa saya ingatkan bahwa hari Rabu adalah Rabu Jumpa, Rabu penjala sel dengan via Zoom. Karena itu semua keluarga mempersiapkan diri, duduk dengan semua tatanan yang baik, dan kita berbagi berkat bersama-sama. Dan saya percaya kita tetap stay at home dan juga menjaga protokol kesehatan. Dan dengan demikian kita tinggal dalam perkenanan Tuhan. Sampai jumpa, shalom. Tuhan memberkati. Sola Gracia, rumah kita bersama.